Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga juga dalam kondisi yang sehat. Saya Eko Setiawan kembali mengajak Anda mengikuti sebuah program kerjasama antara City Guide 9 Waran FM dan juga NK Group, yaitu podcast Galeri Karya Anak Negeri. Hari ini kita masuk di dalam episode yang ke-7 setelah kita juga beberapa waktu lalu diskusi tentang topik-topik bahasan yang kaitannya dengan pariwisata, kearifan lokal, termasuk penggeraknya. Hari ini kita akan diskusi dengan topik bahasan soal pariwisata lokal perlu support pemerintah. Seperti biasanya juga kita undang narasumber, tidak hanya narasumber yang rutin menemani saya untuk diskusi, yaitu tukang tamannya NK. Beliau adalah ownernya NK Group, Pak Raden Joni Sujatmoko. Pak Joni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, yang penting sehat. Aktivitas selalu padat begitu. Ya? Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, selain Pak Joni, mungkin pendengar atau juga pemirsa channel NK sudah nggak asing ya kalau kita berbicara di podcast Galeri Karya Anak Negeri. Pak Joni selalu hadir setiap minggunya. Dan hari ini kita sengaja juga mengundang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Pak Purwoto. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini luar biasa ini. Satu-satunya kepala dinas yang baru seminggu menjabat sudah 2 kali ketemu Menteri Pariwisata. Wah, luar biasa. Belum ada ini. Luar biasa. Oke, hari ini kita berbicara tentang pariwisata lokal yang perlu support pemerintah. Sebelum saya ke Pak Pur, karena Pak Pur nanti ditunggu supportingnya untuk para penggerak yang ada di masing-masing wilayah itu untuk mendukung pariwisatanya maju, sehingga dari pariwisata yang maju itu nanti bisa multiplier effect ya. Jadi berdampak pada pertumbuhan ekonomi, berdampak pada lapangan pekerjaan, sehingga kesejahteraan masyarakat lokal itu akan tercapai. Nah, makanya peran pemerintah ini harus berkolaborasi dengan para penggerak yang ada di lokal. Saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, selama ini kan kita melihat NK ini sangat luar biasa ya perkembangannya. Tentu dalam tempo 2 tahun tercipta sebuah... Belum ada ya? Kan belum ulang tahun ya? Masih belum ada 2 tahun. Tapi perkembangannya sangat luar biasa. Tentu ini dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Ambeldento khususnya. Di episode sebelumnya sudah kita bahas bahwa aset-aset yang ada di sekitaran NK ini harganya jadi naik. Nggak hanya naik, tapi berubah harga. Karena naiknya lebih dari 100%. Pak Joni, selama pengalaman mengelola ini, sebenarnya apa yang paling dirasakan dari sisi kendala, khususnya penggerak wisata lokal yang berbasis dengan kearifan lokal seperti Pak Joni? Ya, terima kasih. Selamat menonton pemirsa, juga pendengar City Guide ya. Kalau ngomong kendala, Mas, saya nggak suka ngomong kendala, itu tantangan. Oh gitu iya, ya. oke, tantangan. Saya selalu salah kalau milih diksi sama Pak Joni. Oke, tantangan. Gitu. Tantangan, ya, tantangan apa ya? Tantangan ini yang membuat jadi menarik, Mas Eko. Awal di sini kita di pelosok mendesain supaya orang bisa datang. Ya. Ini pertama kali itu kan pada saat itu masalah akses terkait dengan perizinan. Alhamdulillah pemerintah daerah support kan gitu ya. Terus mengembangkan atraksi dan amenity di sini, ini yang tantangan tersendiri. Bagaimana kita membangun konsep baru yang baru lah supaya orang itu menarik, ada sesuatu yang layak untuk datang ke pelosok di sini kan gitu ya, dengan akses yang apa ya, lumayan ada effort kan gitu. Ternyata di sini ini kan jadi akses tembus, itu yang kita tembus, jalan tembus ke arah Batu, itu yang membuat kami jadi pede juga. Nah, terkait dengan akses itu kemarin, nah itu yang tantangan Mas Eko. Kami menjelaskan ke kawan-kawan di pemerintah daerah bahwa ayo saya majukan kan gitu ya, saya akan berusaha bisa
meng-create kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, memajukan di daerah di satu desa Ampel Dento ini juga nanti mengarah ke desa hijau. Tapi akses yang seperti ini jadi kurang menarik. Kan kami itu bukan wilayah kami kalau masalah akses. Iya, dan alhamdulillah setelah sekian berjalan itu dicor kiri kanan dari jalan aspal. Nah, ini memudahkan mobil untuk berpapasan. Nah, itu sudah setelah ada itu luar biasa Mas perkembangannya. Jadi kolaborasinya sudah jalan antara kami dengan pemerintah daerah kan gitu ya. Nah, lalu tantangannya apa ini Pak Joni? Kalau tadi mulus-mulus saja itu nggak ada tantangan. Ya tantangannya kan menjelaskan ke kawan-kawan di pemerintah daerah. Terus kemudian menciptakan atraksinya ini kan tantangan di situ Mas Eko. Tantangan orang apa hal baru kan gitu ya yang layak untuk kesini. Ternyata alhamdulillah gayung bersambut ada sesuatu yang lain Mas Eko. Dan itu harus bergerak. Jadi pemerintah itu perlu dipahamkan juga ya? Ya, karena wilayah kabupaten ini kan sedemikian luasnya. Kan kami harus mampu memberikan promosi kita ke bahwa keyakinan memang betul apakah kita mampu menggerakkan ekonomi. Layak enggak di sini nanti jalannya dibangun sudah ada effort dari pemerintah daerah ternyata biasa-biasa aja yang kita buat di sini. Nah itu kan butuh effort Mas Eko. Ya. Butuh effort bagaimana kita menjalankan. Kabupaten ini luas sekali. Kan bagaimana kita bisa dapat sedikit prioritas untuk jalan yang nggak terlalu panjang tapi kan ini tetap hal baru yang jadi pembahasan di pemerintah kabupaten. Ya. Jadi dalam tanda kutip kita ciptakan sebuah karya dulu, baru nanti kita bawa ke pemerintah ini mau diapain? Ya, harus dimulai dulu Mas. Harus dimulai dulu gitu ya. Mulai dulu, kami mulai itu bangun. Berarti tantangannya harus memulai dulu. Tidak harus menunggu pemerintah yang bergerak. Iya, mulai dulu kan pemerintah itu kan bagus. Pemerintah itu kan tidak memulai Mas Eko. Kalau dari sisi pariwisata, pemerintah ini mensupport yang sudah bergerak, sudah bergerak, disupport untuk bisa maju. Kan sudah menunjukkan ini. Oh iya, memang ada niatan baik. Kan baru pemerintah mau mensupport. Selama ini sudah jalan ya Pak Joni? Alhamdulillah sudah jalan Mas Eko. Ya artinya tapi sudah sesuai harapankah? Masih berapa persen dari harapan? Masih dalam proses. Nah itu harapannya kan ini kan penyegaran. Mumpung itu penting. Ada Pak Pur, Pak. Iya, kan Pak Pur ini kan penyegaran, penyegaran. Kan harus kan kita dorongnya tinggal gampang ini Pak Pur. Ya harus tampak bedanya Pak Pur ada di sini kan gitu. Jadi apa sih sebenarnya pentingnya kita mendorong pariwisata lokal yang berbasis dengan kearifan lokal sehingga itu perlu dikolaborasikan dengan pemerintah, Pak? Ya, oke, Mas Eko. Jadi ada 3 di pariwisata, ya, atraksi, amenity, sama akses. Akses itu ya kan nggak bisa swasta itu berurusan dengan akses. Kan gitu. Ya, itu bagian dari pemerintah. Akses perizinan kan gitu. Terus promosi. Alhamdulillah kalau dibantu mempromo kan gitu. Sama-sama dapat Mas Eko. Kalau maju kan pemerintah dapat PAD-nya. Terus kita kan membantu tugas dari pemerintah untuk meng-create lapangan pekerjaan kan. Betul. Jadi kalau misalnya di situ ada atraksi ya sudah jalan sehingga ada kunjungan datang, orang menginap, lalu di situ bisa menimbulkan multiplier effect ketika length of stay-nya panjang gitu ya. Belanja, produk lokal bisa hidup. Ini maksudnya begitu ya kira-kira ya? Iya. Jadi banyak pekerjaan di kita itu kan jadi begini Mas Eko. Pariwisata itu adalah sebagai sarana. Sarana untuk memajukan satu daerah ya. Orang akan mudah promosi hasil dari suatu daerah, kearifan lokal, kemampuan produksi suatu daerah itu
akan bagus itu akan lebih cepat, lebih dikenal itu dengan pariwisata. Dengan adanya pariwisata, di situ adalah momen untuk memperkenalkan hasil-hasil dari daerah tersebut. Oke. Jadi kayak di sini kan kita ada galeri karya Anak negeri. Nanti akan berkembang di depan itu ada pasar buah dan sayur unggulan Kabupaten Malang. Gitu. Jadi, Berkembang ya? Iya, jadi pariwisata ini bukan Trigger aja ya sebenarnya. trigger. Jadi yang justru tujuan antara, Mas Eko. Tujuan antara tapi sudah harus bisa hidup. Gitu. Sudah harus bisa hidup, tidak harus dihidupi. Jadi pariwisata itu tujuan sebagai sarana, tapi sarana ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Sarana untuk apa? Untuk memasarkan, untuk mempromotkan produk-produk unggulan di lokal. Nah, produk inilah sasaran utama dari pembangunan. Oke. Kalau berproduksi, nah kalau produksinya itu laku, maka daerah itu akan bertumbuh dengan pesat. Bukan karena pariwisatanya, tapi karena produksinya. Produksi ini menyangkut banyak orang. Kalau pariwisata sulit untuk banyak orang. Ya ada beberapa orang, kelompok kan gitu ya, tenaga kerja. Nah, tapi yang menyangkut banyak orang itu justru diproduksi. Diproduksi, oleh-oleh. Itu terus kemudian apalagi kalau sudah bisa long stay, itu macam-macam nanti. Oh ya di sini ada kerjasama. Oh, raw material di sini lebih bagus, ngambil di sini saja. Seperti itu. Ada kolaborasi. Ya. Tentu itu juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi ya, pergerakan. Sasaran kita itu kan di ini Mas Eko. Di Malang itu kan pertanian, peternakan, perikanan, itu kan yang harus didorong dengan adanya pariwisata ini. Jadi dipromokan lewat pariwisata. Pariwisatanya tumbuh, di situ ada banyak spot-spot untuk produk-produk unggulan itu tampil. Oke. Kalau tadi kita sudah dengarkan apa yang sudah disampaikan tukang tamannya NK atau ownernya NK, Raden Joni Sujatmoko sebagai seorang pelaku penggerak pariwisata lokal. Kita tanya Pak Kadis Parbu dulu deh. Pak, pendapatnya apa dengan statement dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Joni tadi? Iya. Pak Bur. Oke, terima kasih Mas Eko. Selamat malam untuk semua pemirsa pendengar. Pak Joni, Siap, Pak Bur. luar biasa. Ya, ini guru kita semua. Iya, kalau ngomong pariwisata tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni ya Mas Eko. Kita tahu di Kabupaten Malang ini kalau ngomong potensi pariwisata gitu, kita mau dikunjungi semua tempat pariwisata di Kabupaten Malang ini 2 bulan mungkin Mas Eko kalau keliling nggak akan nyampe, nggak akan habis ya. Gunung ada, betul. Pantai ada. Kita mulai dari puncak tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru, aksesnya lewat Malang. Pantai ada 42 yang dikelola oleh masyarakat ada di Malang. Ini luar biasa yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Namun demikian ketika kita ngomong pariwisata, ini kita juga tidak akan mampu, pemerintah itu memperhatikan sekian ratus destinasi wisata ini yang ada. Kita kalau kita selalu mendengar dari Pak Joni selalu menyampaikan harus fokus dari sekian ratus destinasi wisata yang ada di Kabupaten Malang, termasuk yang skala lokal di tingkat desa, ini kita prioritasnya mana, fokusnya mana. Kita harus ada jangka pendek yang terdekat ini apa, jangka menengah apa, jangka panjangnya apa. Nah, seiring dengan apa yang disampaikan Pak Joni tadi itu, kita apa yang terdekat yang bisa kita lakukan, yang itu bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, bisa bermanfaat untuk para pelaku wisata, juga pengelola-pengelola wisata itu sendiri. Kita tahu di Malang Raya ini kalau kita ngomong Malang gitu, ketika orang berwisata ke Malang, dari daerah luar ke Malang, iya, tetapi itu sesungguhnya ke Batu ya. Ke Batu. Nah, oleh karena itu
tujuan utamanya orang berwisata ke Malang itu umumnya hanya di 2 tempat, Mas Eko. Yang pertama ke Batu, yang kedua ke Bromo Tengger Semeru. Jadi orang ke Malang itu kalau nggak ke 2 tempat ini kayaknya belum ke Malang gitu. Nah, ini sudah menjadi habit para wisatawan itu ke 2 tempat ini, kayaknya sudah syarat mereka ketika ke Malang ke 2 tempat ini. Oleh karena itu wisatawan ke Batu itu sekarang kita sudah tahu, apalagi kemarin sebelum pandemi gitu, begitu luar biasa meluber dan sebagainya, orang butuh alternatif. Ketika dipaksa orang berdesak-desakan ke Batu, itu mereka juga akan tidak nyaman. Oleh karena itu salah satu inisiatif NK ini sebetulnya untuk membelah orang yang berjubel-jubel ke Batu lewat dari Karangploso, jalan poros itu menuju ke Batu, ini coba dipecah, digeser lingkar selatan ya. Lingkar selatan ini rupanya ini jalan tembus. Sebelum ada NK ini juga orang untuk menghindari kemacetan yang lewat jalan poros juga lewat sini, Mas. Nah, ini dengan adanya NK ini orang tidak hanya sekedar lewat, ternyata di sini ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah. Tahan jadinya. Iya. Bahkan akhirnya banyak orang yang timbangannya macet-macet ke Batu, stay di sini aja juga bisa. Iya. Itu salah satu penggagas seperti Joni ini harus kita tumbuh kembangkan di banyak tempat, terutama dengan untuk cara apa ini penumbukannya? Iya. Tentunya seperti tadi Mas Eko sampaikan ya, sebetulnya di setiap desa yang ada di seputaran pendukung untuk menuju ke arah Batu, termasuk Mas Eko pendukung untuk menuju ke arah Bromo Tengger Semeru, itu harus kita dorong mereka untuk bikin spot-spot peristirahatan atau rest area atau apalah namanya, itu untuk mereka harus diberdayakan. Ya, seperti sekarang sudah banyak. Kalau ini termasuk Desa Ampel Dento ya, di beberapa desa yang lain seperti di Ngenep, kemudian di wilayah ini Ngijo, itu sudah banyak tempat-tempat peristirahatan, spot-spot tambahan sayap-sayap untuk menuju ke arah Batu, itu sudah dilakukan. Dan itu di banyak tempat itu sekarang sudah banyak dikunjungi orang, Pak. Begitu juga ke arah Bromo Tengger Semeru, di sana nampaknya juga dikembangkan oleh NK juga ya Pak ya? Ada. Yang sekarang masih dalam proses di wilayah Wajak. Saya tahu kenapa ini luar biasa Joni ini. Padahal jalan porosnya untuk menuju Bromo Tengger Semeru itu adalah wilayah Pakis, Tumpang, Ponjokusumo. Tapi beliau yang ngambilnya di mana? Di Wajak. Saya tahu arahnya. Kenapa kok di Wajak? Karena pintu tol nanti ketika tol Singosari ke Panjen itu akses terdekatnya di sana adalah exit di Bulu Lawang dengan Wajak itu hanya hitungan 3 menit aja. Sehingga nanti yang selama ini untuk menuju ke Bromo itu lewat Pakis, Tumpang, Ponjokusumo, nanti bisa dari Bulu Lawang, Wajak, Ponjokusumo, Bromo sudah. Ini luar biasa, jadi memecah sayap-sayap kemacetan poros yang sudah selama ini ada, ini untuk dikembangkan. Dan ini tentu akan mengembangkan sentra-sentra ekonomi yang ada di wilayah-wilayah pengembangan yang baru itu. Oke, Pak Pur tadi disebut potensi kita kalau misalnya 2 bulan sampai 3 bulan kunjungan di spot atau atraksi wisata yang ada di Malang nggak akan habis itu. Jadi fokusnya mau kemana nih dalam waktu dekat? Ya. Jangka pendek dan juga jangka panjang. Tadi saya sampaikan sebetulnya untuk kalau dari kami ya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang ini karena wilayahnya cukup luas, kita ada 4 zona setidaknya di Malang Utara. Malang Utara itu tentu meliputi wilayah sini Karangploso, Singosari, Pakis, Lawang, ya itu wilayah Malang Utara. Kemudian untuk wilayah timur itu kita tahu Bromo Tengger Semeru itu sampai ke arah Wajak, mungkin termasuk Turen, Empit dan itu wilayah timur.
Kemudian wilayah selatan, ada pantai selatan itu yang jadi andalan kita, dan wilayah barat itu Pujon Ngantang Kasembon. Nah, di antara 4 zona ini tentu kalau kita memperhatikan dalam satu zona utara tok gitu, nampaknya sana juga akan protes. Kita di antara 4 zona itu harus ada satu yang, jadi kalau prioritas gitu kita harus menempatkan 4 prioritas ini mana yang kita tonjolkan, yang kita kedepankan. Namun di antara 4 ini kalau kami sepakat yang bisa kita lakukan dalam waktu cepat, waktu dekat itu adalah Malang Utara. Karena di Malang Utara ini pengunjung, para wisatawannya sudah banyak, Mas Eko, sudah ada. Jadi orang itu, kita tidak menginginkan orang menuju ke Batu itu wilayah Kabupaten Malang hanya kelewatan doang, tetapi harus ada value yang kita didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Malang di situ. Jadi di dalam fokus itu apa yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dalam hari ini tusinya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pak? Ya, tentu. Angka konkret kira-kira? Ya, kalau sesuai dengan ini, sesuai dengan tupoksinya kita Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ini sebetulnya mempunyai tugas pokok dan fungsi yang utama adalah mendatangkan wisatawan, baik dari wisatawan lokal, regional, nasional maupun mancanegara, itu untuk sebanyak-banyaknya datang ke destinasi-destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Promosi itu. Terus yang kedua adalah mengembangkan destinasi-destinasi wisata lokal utamanya yang ada di desa-desa. Bentuknya apa ini? Ya, contohnya kita contohnya seperti ya sekarang sudah banyak pengembangan pariwisata lokal itu yang tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, ini dari masyarakatnya itu greget punya mengembangkan destinasi wisatanya. Kemudian dari kita itu melakukan pembinaan, Mas. Pembinaan dari sisi manajemen pengelolaan, kemudian pembinaan dari standarisasi pelayanan di tempat wisata itu sendiri. Yang terakhir adalah melakukan promosi terkait ketika destinasi wisata itu sudah terjadi, maka kewajiban kita untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata itu diminta maupun tidak diminta oleh pengelola wisata itu. Oke. Kalau tadi disebutkan ada sebuah tantangan di situ bahwa dalam proses 3A tadi akses tidak menjadi ranah atau tidak menjadi kewenangan dari teman-teman pengembang karena agak sulit untuk menjangkau di ranah itu. Lalu dengan tusinya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang seperti tadi disebutkan, mampu nggak kira-kira ini mensinergikan itu untuk mendorong bagaimana ketersediaan akses pada tempat-tempat pariwisata? Karena kalau kita ngundang toh aksesnya tidak dipikirkan, pasti juga akan problem, Pak. Bagaimana peran Dinas Pariwisata nanti akan kira-kira mendorong OPD lain ini untuk sinergi? Oke. Ya, Mas. Di dalam RPJM-nya pemerintahnya Pak Bupati yang sekarang ini, Pak Haji Sanusi, itu sebetulnya di arah pengembangan di tahun 2024 itu sudah mengarah di sana, pariwisata yang menjadi fokus utama 2024. Nah, karena itu sudah masuk di RPJMD Kabupaten Malang, maka ini sudah menjadi kewajiban seluruh OPD bahwa nanti di 2024 itu fokus pengembangan Kabupaten Malang ini difokuskan ke dunia pariwisata. Oleh karena itu untuk menuju ke sana, tentu sekarang tahun 2022, sebentar lagi 2023, ini seluruh OPD pasti akan digerakkan ke sana. Jadi untuk pengembangan pariwisata ini memang tidak bisa kita mengandalkan hanya Dinas Pariwisata, karena Dinas Pariwisata hanya mengemban satu fungsi untuk promosi, untuk sosialisasi, untuk pembinaan destinasi, itu saja. Di Kabupaten Malang sudahkah para OPD ini mengemban fungsi pariwisata, Pak? Sudah, Mas Eko, sudah. Jadi misinya Pak Bupati ini kan ada 5 misi. Salah satu misi yang kelima itu di sana adalah termasuk pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, lingkungan itu ada di sana. Dan
untuk menuju ke sana, ini seluruh OPD ini ya di dalam satu kesempatan lunch meeting yang sering dilakukan oleh Pak Bupati itu tetap didorong ke sana. Contoh ini, pariwisata tidak akan bisa dikunjungi ketika akses jalan menuju ke destinasi-destinasi wisata itu tidak karu-karuan gitu. Betul. Pengunjung para wisatawan akan enggan untuk datang ke sana. Tuh nah ini pasti ini bagiannya dari Dinas PU. Betul. Kemudian terkait rambu-rambu jalan, rambu-rambu untuk menuju tempat-tempat wisata itu tentu ini domainnya Dinas Perhubungan. Kemudian untuk orang wisatawan itu mereka dibutuhkan sisi oleh-oleh dan sebagainya. Ini ranahnya Perindak. Dinas Perindak, UMKM. Kemudian untuk kenyamanan seperti harus ada rest area dan sebagainya, ini ranahnya Dinas Cipta Karya. Jadi semuanya sebetulnya sudah didorong untuk menuju ke sana. Namun sekali lagi wilayah Kabupaten Malang ini sangat luas. Kita butuh proses untuk menuju ke situ dan harus fokus tadi seperti kata mana yang harus diprioritaskan. Dan saya punya keyakinan prioritas kita yang pertama ini dalam waktu dekat, Mas Eko, itu seperti yang sekarang ini sudah menjaring wisatawan yang menuju dari eksis tol di Singosari ini menuju ke Batu itu sudah dilakukan. Seperti yang ada di Apel Dento NK ini nampaknya ini berbondong-bondong di wilayah Karangploso, ini akan banyak sekali nanti di seperti ini. Yang kedua termasuk yang menuju Bromo Tengger Semeru, Mas Eko, karena ini sudah digagas oleh Pak Menko Marves. Wilayah Bromo Tengger Semeru ini akan punya namanya Badan Otorita Pariwisata, yang itu akan mengkolaborasikan, mensinergikan 4 pemerintah daerah yang Malang, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo. Ada otoritanya di sana nanti. Kita udah beberapa kali survei ke sana untuk aksesnya sudah dilebarkan, tinggal nyari perkantorannya kayaknya masih akan dilakukan di sana. Ya, oke. Pak Joni, ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan dari rangkaian potensi, termasuk juga fokus yang akan dilakukan jangka pendek dan jangka panjang dari Kabupaten Malang ini? Ya. Luar biasa. Kalau yang dalam waktu terakhir ini perhatian Kabupaten Malang ya, pemerintah Kabupaten Malang luar biasa, Mas Eko. Sudah dibentuk ada tim percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang terkait dengan pariwisata. Itu sudah ada. Nanti ada apalagi yang diketuai oleh Kepala Bapeda. Nah itu bergerak bagaimana ada jangka pendek, jangka menengah sampai dengan tahun 2024, ada jangka panjangnya. Nah terkait itu fokus Pak Pur, memang kita rapat itu roadshow setiap seminggu sekali kita rapat, apa yang perlu OPD mana yang perlu disinergikan, pergerakannya perlu disinergikan sama beliau, karena ini langsung dipantau oleh Pak Bupati. Ya, perkembangannya terus dari hasil pembicaraan, dari hasil pengkajiannya itu terus dikaji. Jadi kalau kami ada beberapa hal, jadi yang disampaikan Pak Pur tadi terkait dengan Bromo Tengger Semeru, terkait dengan pantai, itu sudah tadi saya dari ketemu kepala desanya dari dinas dinas terkait sudah melakukan pembebasan lahan untuk menuju ke pantai. Tahun ini harus selesai dari Kepanjen ke arah pantai itu pelebarannya, terus kemudian tahun 2023 mulai dikerjakan pembangunannya. Nah ini kalau tol jadi waduh itu luar biasa nanti di areal pantai. Itu, tahun depan itu insya Allah sudah ada pertumbuhan bagus di pariwisata untuk di daerah pantai. Nah di Bromo Tengger Semeru ini sendiri
harapan kita akses yang dari arah Bulu Lawang ke Wajak ini ditumbuhkan lebih di apa ini ya, dipermulus lah. Orang nanti keluar tol itu Nggak kan kaget. iya nggak kaget. Itu kan sudah ya Mas Eko. Habis rigid pavement, Iya. langsung turun. Kalau nggak salah itu dari Tumpang, Poncokusumo sampai ke Wajak Turen itu sudah oke. Sudah kan. mulus itu. Kalau nggak salah itu tinggal- dapat anggaran dari dana hibah, Iya. PAJD itu untuk Iya. meluruskan Iya. berapa kilo itu yang mengarah ke Turen. ya Nah, Bromo Tengger Semeru. tinggal yang dari nanti menyambut pintu tol Bulu Lawang itu kan Bulu Lawang Wajak ini kalau mulus wah sudah. Oke. Dalam waktu 5 tahun itu di Wajak Poncokusumo bisa menyerupai Batu. Wes luar biasa. Jadi artinya Iya. ukuran jauh itu sekarang itu pada waktu, Ya, Ya, ya. ya. tidak pada jarak lagi. Ada jalan lagi. Terus kemudian yang lebih kalau pariwisata itu kan day-to-day-nya juga kan harus hidup Mas Eko. Jadi ini yang mungkin perlu kami sampaikan juga ke tim juga kita sudah sampaikan akses keluar dari kota. Keluar dari kota menuju ke kabupaten. Dari Kota Malang menuju ke kabupaten, terutama yang mengarah kepada tempat-tempat wisata. Itu dimuluskan supaya orang kota itu tidak ada hambatan untuk masuk ke wilayah pinggir-pinggir kota yang jadi tempat wisata. Nah itu kan nanti pastilah kabupaten Tumbuh ini lah ekonominya. di era yang back to natural, ini orang kota akan turun ke kabupaten. Betul. Untuk Semakin sadar bersantai. dengan lingkungan, Iya. semakin sadar dengan kesehatan, Iya. arahnya nanti ke sana ya. Tapi kalau daerah perbatasan ini justru masuk kabupaten tidak diperhatikan, orang kota akan tetap stay-nya di kota untuk day-to-day vacation-nya. Ya. Nah, itu kalau akses-akses di pinggir-pinggir kota ini, jadi Karangploso, nanti di Ndau, di mana lagi di Tajinan, Pesaji. Makesaji, itu kan yang berbatasan dengan kota itu kalau yang ada spot-spot wisata didulukan, arealnya aksesnya mulus-mulus itu Mas Eko. Wah, itu nanti akan insya Allah akan bisa tumbuh ya. tumbuh Pertumbuhan. wisata di sepanjang pinggir-pinggir kota itu. Oke. Pak Pur, kalau tadi kan disebutkan bahwa ini harus dari bawah, dari masyarakat dulu yang menginisiasi sebuah objek kan gitu. Nah, pemerintah bagaimana memberikan stimulus, khususnya regulasi misalnya, perizinan atau kemudahan-kemudahan supaya sosok-sosok seperti apa Joni ini ada di mana-mana. Iya. Ini apa yang akan dilakukan? Iya. Sebetulnya ini ya perlu disampaikan bahwa pemerintah ini untuk membangun satu tempat wisata ini kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Dan kalaupun itu memungkinkan itu sebetulnya akan berat bagi pemerintah untuk membuat investasi, membangun suatu destinasi wisata. Itu dia selama ini kayaknya itu tidak dilakukan. Yang ada adalah pemerintah daerah ini mendorong di setiap desa itu apabila di desa-desa itu punya potensi wisata yang bisa dikembangkan, inilah tugasnya pemerintah untuk mendorong. Nah, makanya untuk saat ini hampir di semua desa sekarang ini punya anggaran desa, baik DD maupun ADD. Ini berkat dorongan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, kemudian DPMD. Ini ketika satu desa itu memiliki destinasi wisata yang pantas, yang layak untuk dikembangkan, maka itu kita push, kita dorong supaya itu dikembangkan. Bisa menggunakan anggaran dana desa dan ADD itu, Mas Eko. Nah, namun demikian ketika satu desa itu tidak memiliki potensi wisata gitu, mestinya tidak perlu ikut-ikutan desa yang lain untuk latah pengen membangun destinasi wisata. Itu nanti akan makan kos besar, sementara itu menjadi pengelolanya tidak profesional, buang-buang anggaran juga Mas Eko itu. Ya. Nah, sehingga
perannya kita itu selain mendorong di beberapa tempat desa yang memiliki destinasi itu untuk dikembangkan, kalau sudah ada, sudah dikembang, bagaimana itu terus kita bimbing, kita dampingi supaya tata cara pengelolaannya bagus, kemudian beberapa fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh destinasi wisata itu menjadi lebih lengkap, lebih baik, sehingga nanti pada akhirnya perannya kita adalah layak ini untuk kita bantu untuk mempromosikan agar menjadi paket-paket wisata. Sekarang sudah muncul paket wisata murah, paket wisata yang lengkap, yang ini. Orang sekarang itu untuk berkunjung, untuk mencari ke tempat wisata tidak harus mahal, karena mereka butuh refresh. Sekarang itu ya kata Abah tadi back to nature, itu adanya di wilayah kita. Di wilayah, mohon maaf, seperti di kota Malang, tidak akan bisa kita dapatkan view-view seperti yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini. Jadi itulah salah satu peran-peran kita, tentunya ya semua stakeholder harus bergerak untuk kita kembangkan, mendorong untuk menuju ke sana. Ya, apakah ada kendala atau tantangan yang mendorong, khususnya artinya ini kan kita melihat sebuah potensi untuk didorong menjadi fungsi kan gitu kan? Iya, iya. Kalau dari sisi pemerintah sendiri ini, kan ini boleh dong pemerintah, oh ini tantangannya, ini beratnya di sini. Gitu. Iya. Untuk mendorong mereka itu. Sebetulnya Kira-kira kalau itu gimana itu? Ya, kalau dari sisi pemerintah, sebenarnya pemerintah di mana aja itu kita memiliki kendala itu dari sisi anggaran kayaknya ya Mas Eko. Kita tahu APBD kita itu terbatas. Betul. Sementara wilayahnya Kabupaten Malang itu ada 33 kecamatan yang begitu luas, dan mereka semua masing-masing desa, masing-masing wilayah itu minta untuk diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Itu jadi tantangan sendiri, Mas Eko. Ketika kita fokus memperhatikan wilayah Malang Utara, orang Malang Selatan pasti akan demo, akan protes. Kita perhatikan timur, yang selatan protes. Itu jadi kendala kita. Sehingga ya solusinya ini akan bagaimana? Ya, makanya tadi kami sampaikan, kita tidak bisa untuk membuat fokus pada satu titik, Pak. Kita ada 4 itu tadi, 4 titik itu setidaknya kita punya 4 fokus. Wilayah Malang Utara prioritasnya mana? Harapan kita ketika Malang Utara ini ada fokus yang ini yang wilayah yang lain yang di Malang Utara ini, ya namanya tempat wisata kan tidak mungkin Mas Eko ketika orang datang wes aku mau datang ke satu titik. Makanya ini perlu kita kerjasama dengan mitra-mitra kerja kita seperti rekanan-rekanan kita dari travel agent, itu harus kita gandeng. Orang wisatawan dari luar itu harus ketika fokusnya di Malang Utara, ya mohon maaf untuk tidak hanya ke misalnya ke kebun teh saja, tetapi harus digiring ke beberapa tempat yang lain supaya semuanya juga mendapatkan bagian. Begitu juga untuk wilayah Malang Barat, di sana ada mulai Kasembon itu ada rafting, kemudian di Ngantang, Pujon, ada semuanya. Itu kita kemas dalam satu paket wisata. Makanya itu kalau dalam satu paket wisata, satu kawasan itu, satu zona, itu kalau cuma 1 hari nampaknya ya enggak cukup. Minimal harus ada nginap di sana, kuliner di sana, oleh-oleh di sana, ada beberapa hari hanya satu kawasan. Kita dorong juga itu untuk wilayah selatan dan wilayah timur, seperti itu kira-kira. Itu salah satu cara kita untuk mengemas agar wilayah Kabupaten Malang yang luas ini semuanya juga mendapat bagian perhatian dari pemerintah. Sepertinya kayak itu Mas. Oke, mungkin yang terakhir ini Pak Pur gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang kaitannya dengan kolaborasi pemerintah dengan para pengusaha wisata lokal? Karena seperti yang tadi disampaikan, memang industri pariwisata lokal itu butuh support dari pemerintah dari berbagai sisi. Ya.
Terus terang saya menyampaikan terima kasih kepada para swasta, kelompok masyarakat yang selama ini pemerintah belum melakukan apa-apa, tetapi para pelaku-pelaku wisata, para pemilik-pemilik destinasi wisata ini sudah melakukan apa-apa. Oleh karena itu kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku wisata, dengan pemilik destinasi ini memang tetap diperlukan. Kami selaku pemerintah ini memerankan fungsinya seperti tadi mulai akses itu harus menjadi tugasnya pemerintah. Ini Pak Bupati ini sekarang luar biasa di tahun 2022 ini apa ya? Ini beberapa anggaran di OPD-OPD lain itu dengan terpaksa harus dilakukan refocusing ini untuk dialihkan ke PU-an. Ini semata-mata untuk ya targetnya ingin mendorong agar akses menuju tempat wisata itu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Sudah ada fokus lah ya. Ya, itu seperti itu. Kemudian selama ini penyediaan merchandise ataupun oleh-oleh dari wilayah Kabupaten Malang ini masih belum ada. Ini juga harus didorong untuk itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini Pak Joko, karena di pariwisata ini tidak hanya mengurusi pariwisata tetapi termasuk budaya. Makanya kita pariwisata dan budaya. Ini budaya ini juga harus terkolaborasikan di wisata itu. Saya luar biasa di tempat ini termasuk di NK. Ini Abah Joni nampaknya sekarang sudah dalam proses membangun amphitheater ya. Amphitheater. Nah, ini luar biasa. Disitulah kita menginginkan nanti beberapa tempat destinasi wisata yang sudah besar itu untuk bisa menyediakan membangun amphitheater kayak seperti itu. Untuk memberikan atraksi budaya. Betul, atraksi budaya. Dan ini nanti ketika beberapa tempat itu sudah ada itu, maka budayawan-budayawan, para penari, kemudian lodrok, apalah budaya-budaya lokal yang sudah ada selama ini bisa tampil di situ. Ya. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang gitu. Ya. Luar biasa berarti Pak Joni ya. Ya, ini Pak Joni luar biasa pokoknya. Okay. Gayung bersambut lah. Kita masih belum ngomong, ini sudah ada. Ya. Berarti beliau ini sudah beyond. Oke, makasih Pak Pur. Saya ke Pak Joni. Seperti yang kita sampaikan di awal mulai dari episode 1 bahwa semua atau seluruh aktivitas kegiatan masyarakat itu muaranya kan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kaitannya dengan topik hari ini, Pak Joni, tuan rumahnya podcast Galeri Karya Anak Negeri ini, kira-kira apa yang ingin disampaikannya pada topik kali ini, pariwisata lokal perlu support pemerintah dalam rangka untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah kita dengarkan dari pemangku pejabat di kabupaten terkait dengan pariwisata. Luar biasa, memang kabupaten ini sudah siap untuk menjadi besar, menjadi destinasi wisata nasional bahkan internasional. Nah, sekarang saya lebih kepada masyarakat luas di Kabupaten Malang, khususnya di Malang Raya pada umumnya, ini agar kita sama-sama meningkatkan sadar wisata. Darwisnya ini lebih ditingkatkan, terus kemudian jadi wisata itu tidak hanya untuk wisata. Wisata itu tidak hanya memajukan sektor wisata, memberikan lapangan pekerjaan kepada sektor wisata, itu enggak pas. Wisata ini akan membangun etalase produk-produk lokal itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, disitulah perlu peranan seluruh masyarakat untuk terbangunnya destinasi wisata yang bagus. Salah satu produk dari destinasi wisata adalah keramahan masyarakatnya.
Salah satu. Sadar wisata. Nah, itu satu juga yang di luar kemampuan penggerak wisata, Mas Eko. Di luar kemampuan. Nah, itu justru ada di masyarakat. Nah, itu penting sekali. Jadi pemerintah sudah support, para pelaku wisata sudah siap untuk membangun wisata di Kabupaten Malang ini, khususnya di Malang Raya pada umumnya. Masyarakat Malang Raya ini kami mengajak untuk ayo tingkatkan sama-sama sadar wisata di semua sektor. Kalau wisata berkembang, maka semua sektor akan berkembang. Ya. Jadi tadi 5 fokusnya Kabupaten Malang itu kalau pariwisatanya digarap, semuanya kena. Semuanya kena. Betul. Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Pak Pur juga terima kasih Siap, banyak siap. sudah Mas Eko. sharing malam hari ini ya. Dan kawan, terima kasih Anda sudah mengikuti diskusi kita mulai dari awal. Harapan kita memang dari kegiatan pariwisata ini mampu menciptakan sebuah istilahnya peningkatan status sosial ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan cara fokus pada pariwisata itu berdampak pada berbagai sektor. Dan kita fokus ke lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan tercapai. Karena desa itu adalah sebuah kekuatan negara ini, ya, bangsa ini. Ada 83.000 lebih desa dan kelurahan di Indonesia. Maka kalau masing-masing desa berdaya, sudah pasti barang tentu mimpi dari sila kelima Pancasila bisa tercapai. Saya Eko Setiawan, pamit. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi time. Kopi dulu.